萧云令就在这儿，还能有奖？王养败俱伤吗？不就是想等我们？是左云师兄用命换来的。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode ke-57, yang dimana pada cerita sebelumnya Lin Yun diselamatkan oleh penetua Lofeng atas perintah dari pengawas Mei, yaitu salah satu dari 4 penetua tinggi pada wilayah mereka. Dan juga kemarin Lin Yun berniat untuk melaksanakan misi di aula misi, yang di sana ia mengambil misi tingkatan atas agar bisa mendapatkan poin yang banyak. Tetapi adanya seseorang yang tidak terima karena Lin Yun yang mengambil semua misi tingkatan tinggi membuat beberapa orang tidak mendapatkan misinya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan adanya seorang senior yang marah-marah di tempat dari aula misi karena misi tingkatan pertama yang telah diambil semua. Sang penjaga aula misi pun memberitahu bahwasanya orang yang telah mengambil semua misi tingkatan pertama adalah Lin Yun. Lin Yun pun meminta maaf kepada senior tersebut, tetapi di sana senior itu datang ke tempat Lin Yun untuk meminta kembali misi-misi tingkatan pertama tersebut. Tetapi Lin Yun menjawab bahwasanya semua murid di istana Gongheng berhak untuk mengambil misi-misi tingkatan pertama. Tetapi sang senior itu menjawab bahwasanya misi-misi tingkatan pertama merupakan misi yang dibuat khusus untuk para murid yang berada di peringkat 10 besar. Orang-orang yang berada di aula misi mulai datang melihat keributan yang terjadi antara Lin Yun dan juga senior tersebut. Orang-orang mengetahui bahwasanya Lin Yun sekarang sudah bertengkar dengan seseorang dari senior peringkat 10 teratas yang bernama Zheng Lie. Lalu banyak orang-orang membicarakan tentang Lin Yun karena sebelumnya adanya pertarungan hidup dan mati di antara Lin Yun dan juga Ye Liu Yun, yang dalam pertarungan itu dimenangkan oleh Lin Yun. Mendengar hal itu pun membuat senior Zheng mengetahui kenapa Lin Yun ini sombong karena sebelumnya ia telah mengalahkan Ye Liu Yun. Tetapi bagi senior Zheng, Ye Liu Yun bukanlah orang yang kuat karena ia masih berada di peringkat 36 teratas sedangkan dirinya berada di peringkat 10 besar. Namun Liu Yun berani melawan perkataan dari senior Zheng dengan mengatakan bahwasannya aturan yang telah ditetapkan untuk para murid yang hanya bisa mendapatkan misi tingkatan pertama bukanlah aturan dari sekte Zhongmen, merupakan aturan dari individu yang berasal dari peringkat 10 atas itu tersendiri. Artinya aturan itu bukanlah aturan resmi, melainkan aturan yang tidak ada landasan hukumnya. Hanya dibuat oleh para senior saja yang berada di peringkat 10 teratas. Pengawas aula misi yang berada di sana membenarkan perkataan Lin Yun bahwasannya Lin Yun juga tidak perlu mematuhi aturan yang dikatakan oleh senior Zheng sebelumnya. Senior Zheng masih belum terima dan ia pun berniat untuk menghajar Lin Yun, yang di sana Lin Yun langsung mengeluarkan pukulannya untuk menghentikan pukulan dari senior Zheng. Pertikaian di antara mereka berdua hampir terjadi, tetapi di saat itu pengawas dari aula misi pun langsung menghentikan mereka berdua. Di sana ia memperingatkan kepada senior Zheng untuk tidak mengganggu Lin Yun karena semua misi itu telah ia serahkan kepada Lin Yun. Mendengar hal tersebut pun membuat senior Zheng mengalah dan ia pergi dari sana. Di sana pun Lin Yun berterima kasih kepada pengawas pavilion karena telah membelanya. Tetapi di sini pengawas pavilion menjawab bahwasanya ia merasa kagum kepada Lin Yun karena Lin Yun bisa mendapatkan pujian dari ketua istana. Yang hal ini pun membuat Lin Yun sadar bahwasanya memang benar Tuan Bella merupakan orang yang telah membantu dirinya. Kemudian pun Lin Yun memulai misinya, yaitu dengan ia pergi ke hutan untuk mencari binatang-binatang yang akan ia buru. Yang di sini tampak Lin Yun yang berhasil mengalahkan serigala darah, yang lalu pilih binatang tersebut dimakan oleh kuda naganya Lin Yun. Tetapi pada pemburuan kali ini Lin Yun masih belum menemukan target utamanya, yaitu Raja Serigala Darah. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Lin Yun mendengar adanya suara teriakan dari seseorang, yang di sana Lin Yun mendengar adanya pertarungan yang sedang terjadi, yang ternyata pertarungan itu berasal dari 3 murid yang bertarung melawan Raja Serigala Darah. 师弟快撑不下去了，怎么办啊？
yang dalam pertarungan itu adanya seorang senior bernama Senior Zoyun yang melindungi kedua temannya dari serangan Raja Serigala Darah. Di sana tampak sang senior yang berusaha untuk melindungi kedua temannya sampai dirinya digigiti oleh serigala. Tetapi cukup anehnya, Lin Yun di sini tidak segera menyelamatkan mereka. Di saat para tiga senior yang sedang berada di kondisi yang terpojok dan mereka tidak bisa kabur dari sana, Lin Yun pun dengan segera muncul di hadapan mereka menyelamatkan mereka, yaitu dengan Lin Yun mengerahkan pukulannya ke arah dari Raja Serigala Darah, yang dengan sekali pukulan tersebut Lin Yun mampu membuat Raja Serigala Darah itu tidak tersadarkan diri. Yang lalu pun Lin Yun bertemu dengan ketiga orang tersebut, yang di sini Zoyun berterima kasih kepada Lin Yun karena telah menyelamatkannya, sambil ia juga memperkenalkan diri kepada Lin Yun. Lin Yun juga memperkenalkan dirinya sebagai Lin Yun yang berasal dari murid Pavilion Pedang, tetapi hanya seorang murid luar saja. Tetapi di saat itu tak disangka-sangka si serigala tersebut dapat kembali bangkit, yang di sini pun membuat Lin Yun sadar bahwasannya serigala ini berada di tingkatan kelima. Patut kekuatannya lebih besar daripada serigala darah biasa. 结结实实吃我一击，无愧是玄境5重的王级妖兽。历练机会，我怎么能让给你？你辛苦先拖延一会儿。 Namun di saat itu, Zoyun memberitahu kepada Lin Yun bahwasannya Raja Serigala itu berada di tingkatan kelima, sedangkan Lin Yun sekarang masih berada di tingkatan ketiga. Ditakutkan Lin Yun tidak akan bisa mengalahkan si Raja Serigala ini sendirian. Zoyun pun meminta kepada Lin Yun untuk memberikan waktu kepada mereka bertiga berkultivasi untuk bisa membantu Lin Yun nantinya mengalahkan si Raja Serigala. Tetapi Lin Yun menjawab bahwasannya ini merupakan kesempatan bagi dirinya untuk mengetes kemampuannya juga. Kemudian pun pertarungan Lin Yun melawan Raja Serigala tersebut terjadi, yang dalam pertarungan itu Lin Yun menggunakan segel penekanan membuat Raja Serigala itu tidak bisa bergerak. Tetapi sayangnya Raja Serigala dapat lolos dari sana, yang di saat itu pun Lin Yun menyuruh kepada kuda naganya untuk menghentikan Raja Serigala, yang untungnya kuda naga tersebut mampu menghentikan Raja Serigala, yang setelah itu pun Lin Yun memberikan pukulannya kepada Raja Serigala tersebut, yang dengan pukulan itu Lin Yun pun mampu mengalahkan Raja Serigala. Lin Yun menyampaikan walaupun serigala ini berada di tingkatan kelima, tetapi serigala ini masihlah seekor hewan yang memiliki perbedaan kekuatan di antara mereka. Melihat kekuatan Lin Yun tersebut membuat orang-orang di sana merasa sangat kaget dengan kemampuannya Lin Yun. Dan di sini Zoyun bertanya kepada Lin Yun sebenarnya Lin Yun berasal dari mana, karena kemampuan segel yang sebelumnya dimiliki oleh Lin Yun tidak seperti berasal dari Pavilion Pedang Ling Xiao, tetapi lebih mirip berasal dari sekte Suantian, karena segel yang telah dipakai oleh Lin Yun sebelumnya lebih murni daripada segel yang pernah ia lihat dari orang sekte Suantian asli. Lin Yun pun memastikan kalau ia berasal dari Pavilion Pedang dengan ia menunjukkan token yang ia miliki. Dan di saat itu Lin Yun berniat untuk mengambil inti pil binatang magis dari Raja Serigala sebelumnya. Tetapi sebelum Lin Yun mengambil pil tersebut, tiba-tiba saja junior perempuan yang bersama dengan senior Zoyun justru memarahi Lin Yun dengan memberitahu bahwasannya pil tersebut bukan milik Lin Yun, melainkan milik dari senior Zoyun, karena pil itu telah berusaha didapatkan oleh senior Zoyun dengan susah payah dan hampir tewas. Bahkan Lin Yun sebelumnya juga telah melihat mereka dalam masalah, tetapi Lin Yun tidak segera menolong mereka, yang artinya Lin Yun telah sengaja untuk membiarkan mereka tewas pada genggaman serigala darah. Tetapi di sana senior Zoyun langsung mengatakan kepada junior perempuannya bahwasanya Lin Yun telah menyelamatkan mereka. Jika Lin Yun tidak menyelamatkan mereka, maka kemungkinan mereka semua akan tewas. Dan di sini senior Zoyun tidak masalah jika Lin Yun mendapatkan pil tersebut. Tetapi Lin Yun yang mendengar perkataan dari junior perempuan sebelumnya jadi merasa malu karena perkataannya benar. Lin Yun merasa tidak tega karena merebut pil tersebut dari mereka. Jadinya Lin Yun pun menyerahkan kembali pil itu kepada mereka. Tetapi sayangnya di saat itu kuda naga
naganya Lin Yun malah memakan pil roh dari Raja Serigala, membuat pil itu pun tidak jadi dimiliki oleh mereka akibat dimakan oleh kuda naganya Lin Yun. Lin Yun pun jadi merasa malu dan ia pun akan mencoba untuk menemani mereka mencari pil roh lain dari Raja Serigala yang berada di Gunung Moyun ini. Mereka pun merasa sangat berterima kasih atas kebaikan dari Lin Yun, dan di sini mereka juga memberikan pujian kepada kudanya Lin Yun karena kuda naganya Lin Yun memiliki kekuatan spiritual yang kuat di dalam tubuhnya. Lin Yun menjawab hal ini bisa terjadi karena kuda naganya yang selalu memiliki hobi untuk memakan benda berharga apapun, membuat kekuatannya bisa meningkat dengan cepat. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja kuda naganya Lin Yun mengalami pingsan. Hal ini pun membuat Lin Yun sangat kaget dan mereka pun segera berwaspada untuk melihat situasi yang akan segera terjadi karena mereka khawatir adanya tanda bahaya. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya kabut beracun yang berwarna ungu mengepung mereka. Kabut beracun itu langsung mengepung para junior dari senior Zoyun, membuat mereka berdua jadi pingsan. Dan di sini hanya Lin Yun dan juga senior Zoyun yang masih tersadarkan diri karena tubuh mereka berdua yang dilindungi oleh kekuatan spiritual. Dan tidak lama kemudian pun sang pelaku yang telah mengeluarkan racun ungu telah menunjukkan dirinya, yang di sini pun ia memberikan pujian kepada Lin Yun dan juga Zoyun karena dapat bertahan dari kabut beracun miliknya. 有些见识，邪修明郎。 Melihat si penjahat ini, Zoyun mengetahui bahwasannya penjahat ini merupakan penjahat yang memiliki julukan sebagai Sang Serigala Teriga. Yang di sini pun Lin Yun bersama dengan Zoyun langsung bersiap-siap untuk menghadapi sang penjahat ini karena mereka menyadari bahwasannya sang penjahat ini memiliki niatan buruk kepada mereka. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode ke-58 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!